Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imliana Tantri Marbun, NIM 2119147. Baik, saya akan menjelaskan materi kami bagian A, pengertian prosedur pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prosedur berarti cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Sedangkan menurut Ismail Masya mengatakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang. Dan prosedur menurut Imam Azhar yaitu langkah-langkah untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi pengertian dari pengelolaan kelas suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Jadi pengertian dari prosedur pengelolaan kelas itu ialah serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut supaya proses pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baiklah, saya Anissa Desri Ayunda, NIM 2119009 akan melanjutkan pembacaan materi. Pada poin B, yaitu langkah-langkah menyusun prosedur pengelolaan kelas. Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilakukan guru untuk mengelola kelas. Prosedur ini menyangkut dimensi pencegahan atau preventif dan dimensi penyembuhan atau kuratif. Yang pertama, prosedur dimensi pencegahan atau preventif, yaitu tindakan guru dalam mengatur anak didik dengan pencegahan dari segala tindakan yang menyimpang dan mengganggu proses pengajaran. Langkah-langkah pencegahan atau preventif yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru dengan memiliki rasa tanggung jawab, bersikap demokratif, stabil, harmonis, dan berwibawa, sehingga menumbuhkan respon positif dari peserta didik. Yang kedua, peningkatan kesadaran peserta didik dengan memberitahukan kewajibannya sebagai seorang peserta didik, memperhatikan kebutuhan dan keinginan peserta didik, dan juga menciptakan suasana saling pengertian, menghormati, dan rasa keterbukaan guru dengan peserta didik. Yang ketiga, adanya sikap jujur dan tulus dari seorang guru. Yang keempat, mengenal alternatif pengelolaan yang menuntut guru melakukan identifikasi penyimpangan tingkah laku dan menggunakan manajemen kelas. Yang kelima, menciptakan kontrak sosial yang berkaitan dengan standar tingkah laku. Saya Rahmayanti, NIM 2119036. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai langkah-langkah menyusun prosedur pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu prosedur dimensi mengatasi atau penyembuhan. Prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai respon untuk mengatasi tingkah laku anak yang menyimpang atau mengganggu itu. Dalam hal ini, guru dituntut untuk berusaha menumbuhkan kesadaran anak dan tanggung jawab memperbaiki tingkah lakunya sehingga yang bersangkutan bisa kembali beraktivitas aktif dalam pengajaran. Adapun langkah-langkah atau usaha yang bersifat penyembuhan atau kuratif, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, di mana guru mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang terjadi atau timbul di dalam kelas. Berdasarkan masalah tersebut, guru dapat mengidentifikasi jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat peserta didik melakukan penyimpangan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Pada langkah ini, guru menganalisis penyimpangan peserta didik dan menyimpulkan latar belakang dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Selanjutnya, menentukan alternatif-alternatif penanggulangannya. Yang ketiga, yaitu menilai alternatif pemecahan masalah. Pada langkah ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecah masalah yang dianggap tepat untuk menanggulangi masalah tersebut.
Yang keempat, yaitu mendapatkan balikan. Pada langkah ini, guru melaksanakan mentoring dengan maksud menilai kemampuan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Jika terdapat kekhilafan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.